Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Miftah Alifiana, NIM 6301002000136. Saya mahasiswi Perbankan Syariah kelas 6B di kelas Manajemen Investasi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari reksadana syariah. Sebelumnya kita akan membahas tentang reksadananya terlebih dahulu. Jadi reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi portofolio efek itu adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemodal di dalam reksadana. Nah, sedangkan manajer investasi itu adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek tersebut untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Nah, ada juga nih emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. Nah, efek itu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, terus unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, reksadana syariah itu berasal dari kata reksa yang berarti kelola atau pelihara, sedangkan dana itu berarti uang. Nah, dan syariah adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Nah, reksadana syariah sendiri itu adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal dengan penggunaan investasi. Nah, dana reksadana syariah itu dalam pengelolaannya itu tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang mengarah ke strategi spekulasi. Nah, dalam hal pembagian hasil keuntungan keuntungan investasi syariah tersebut itu antara para investor dan manajer investasi itu memberikan bagi hasil sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Nah, selanjutnya yang kedua ada mekanisme kegiatan reksadana syariah. Jadi mekanisme operasional dalam reksadana syariah itu tuh ada dua. Yang pertama itu antara pemodal dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah. Jadi dengan akad wakalah itu sebagaimana yang dimaksud di pengertian tadi, itu pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Nah, apa tuh prospektus? Prospektus itu adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Nah, para pemodal itu secara kolektif kan mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Pemodal juga menanggung resiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Nah, pemodal juga akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah. Nah, yang kedua itu ada antara manajer investasi dan pengguna investasi yang dilakukan dengan sistem mudharabah. Nah, karakteristik dari sistem mudharabah sendiri itu adalah yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal atau sohibul mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada modal. Nah, yang kedua itu pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya atau gross negligence atau theft.
Nah, yang selanjutnya itu ada industri reksadana syariah. Jadi, instrumen reksadana itu di Indonesia itu tuh awal mulanya tuh dikenal pada tahun 1995, di mana itu tuh awalnya tuh pas diterbitkannya PT BDNI Reksadana. Nah, PT BDNI Reksadana ini berdasarkan sifatnya itu merupakan reksadana tertutup yang hampir mirip sama The Scottish American Investment Trust yang ada di Amerika. Nah, semenjak itu lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Itu tentang pasar modal yang mendorong perkembangan dunia investasi dan mulailah reksadana tumbuh aktif di Indonesia. Nah, PT Dana Reksa itu tadi pada tahun 1997 itu menjadi ujung tombak dalam penerbitan reksadana syariah di Indonesia. Kemudian BPPAM itu sebagai pengawas pada saat itu dalam hal ini mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim. Jadi pada tahun 1997 itu muncullah produk reksadana syariah itu yang diberi nama Dana Reksa Syariah. Nah, setelah 3 tahun lahirnya reksadana syariah, itu PT Dana Reksa tadi itu menghadirkan lagi instrumen syariah yang baru, itu adanya Jakarta Islamic Index, ya, yaitu sebuah badan indeks saham syariah yang memperdagangkan saham-saham perusahaan yang terpilih dengan ketentuan prinsip operasionalnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada fatwa MUI mengenai investasi reksadana syariah. Jadi dari pemerintah Indonesia itu kan mengeluarkan peraturan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional atau fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001 yang menyatakan bahwa reksadana itu menjadi salah satu jenis investasi yang diperbolehkan di dalam Islam, namun dalam bentuk reksadana syariah. Nah, selanjutnya itu ada sifat reksadana. Nah, sifat reksadana itu menurut sifat operasionalnya itu ada 2. Yang pertama itu reksadana terbuka atau open end funds, dan yang kedua reksadana tertutup atau closed end funds. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Reksadana terbuka itu merupakan reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada investor sampai sejumlah kembali saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Jadi reksadana terbuka itu kan menerbitkan saham. Nah, saham penyertaan atau menjualkan nih kepada investor sampai sejumlah kembali saham unit penyertaan itu yang telah dijualnya. Jadi reksadana terbuka itu lebih liquid, artinya unit penyertaan lebih mudah diuangkan dengan pasar daripada saham reksadana tertutup. Nah, yang kedua ada reksadana tertutup atau closed end funds. Jadi reksadana tertutup itu menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham unit penyertaan yang telah dijualnya. Jadi investor hanya dapat menarik investasinya dengan cara menjual atau mengalihkan saham atau unit penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain yang berminat. Nah, selanjutnya ada mekanisme biaya investasi pada reksadana syariah. Jadi ini kan di sini ada tabel ya. Nah, tabel ini tuh menjelaskan bahwa proses pengelolaan reksadana syariah itu yang pertama ada pengawas syariah. Itu merupakan lembaga yang berwenang untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Jadi dari DPS ini mereka itu merumuskan nilai dan prinsip hukum syariah itu dalam bentuk yang pertama fatwa ulama. Nah, yang kedua itu mereka menyetujui efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, setelah itu baru digunakan oleh si komite investasi untuk menyusun tujuan. Jadi disusun tujuan untuk munculnya kebijakan alokasi aset. Nah, kebijakan dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi. Jadi kebijakan alokasi aset itu nanti dialihkan ke tim investasi untuk dijadikan dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yang ke-7 ada jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama,
jenis-jenis reksadana syariah itu ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana saham, terus yang terakhir ada reksadana campuran. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds itu hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, tujuannya reksadana pasar uang itu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Nah, yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Jadi, reksadana pendapatan tetap itu melakukan investasi itu sekurang-kurangnya tuh 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat hutang. Jadi berinvestasi dengan reksadana pendapatan tetap ini resikonya tuh relatif besar dibandingkan dengan reksadana pasar uang tadi, karena tujuannya itu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds. Jadi reksadana saham itu melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek, tapi bersifat ekuitas. Kalau tadi di pendapatan tetap kan bersifat hutang, kalau di reksadana saham itu bersifat ekuitas. Jadi sifat investasi dari reksadana saham ini resikonya tuh lebih tinggi dari reksadana yang 2 tadi. Dan jadi dari reksadana saham sama reksadana pendapatan tetap, tapi dia tuh menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, yang terakhir itu ada reksadana campuran atau mixed funds. Jadi reksadana itu melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jadi campuran dari reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Next, selanjutnya ada keuntungan reksadana syariah. Nah, keuntungan yang diperoleh pemodal atau investor jika berinvestasi melalui reksadana syariah itu ada 3. Yang pertama itu pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi itu bisa melakukan diversifikasi investasi di dalam efek. Jadi sehingga itu bisa memperkecil resiko. Reksadana syariah itu tujuannya untuk bisa membantu instrumen di pasar uang maupun di pasar modal. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua itu mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal secara bebas. Jadi pemodal itu punya pemahaman yang baik mengenai investor, jadi lebih mudah untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli gitu. Yang terakhir itu efisiensi waktu. Jadi investor itu nggak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya. Jadi karena hal tersebut udah dilakuin sama manajer investasi tadi. Next, selanjutnya ada resiko dari investasi reksadana syariah. Jadi untuk melakukan investasi reksadana itu investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana. Nah, resikonya tuh ada 4. Yang pertama, resiko menurunnya nilai aktiva bersih di unit penyertaan. Yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga risiko pasar, dan yang terakhir risiko default. Nah, yang pertama risiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih di unit penyertaan. Jadi penurunan ini itu disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi reksadana itu mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Jadi penyebab penurunannya tuh karena harga pasar portofolio investasi. Nah, reksadana disebabkan tuh banyak hal ya. Jadi yang pertama itu bisa jadi karena akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terus bisa juga karena terjadinya kinerja emiten yang memburuk, terus situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya yang menyebabkan menurunnya NAB tersebut. Nah, yang kedua itu ada risiko likuiditas. Jadi potensi resiko likuiditas ini tuh bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu itu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah besar dan pada hari dan waktu yang sama. Jadi istilahnya kayak manajer investasi itu tuh mengalami rush, yaitu atau
bisa disebut trust, itu artinya penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana tersebut. Nah, itu tuh bisa terjadi kalau apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana yang mereka miliki. Jadi faktor luar biasa tersebut itu bisa juga karena situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan, atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio. Nah, reksadana tersebut itu mungkin juga bisa karena likuidasinya dari perusahaan manajer investasi sebagai pengelola reksadana tersebut. Jadi maksudnya adalah ada beberapa kebangkrutan di emiten publik yang saham obligasinya itu jadi portofolio reksadana yang dia beli, terus nanti likuidasinya itu nanti kurang bagus gitu. Terus selanjutnya ada resiko pasar. Nah, resiko pasar itu adalah situasi ketika harga instrumen investasi itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Nah, istilah lainnya itu ada pasar sedang mengalami kondisi bearish atau harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Jadi risiko pasar yang terjadi itu secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB atau nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Jadi karena itu apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Nah, yang terakhir dari risiko itu ada risiko default. Jadi risiko default itu terjadi apabila pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan. Padahal sebelumnya kinerja keuangannya tuh baik-baik aja, perusahaan tersebut baik-baik aja, sehingga pihak emiten itu terpaksa tidak membayar kewajibannya. Jadi risiko ini tuh hendaknya dihindari ya, dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Selanjutnya ada nilai aset bersih pada reksadana syariah. Jadi reksadana syariah itu sama aja sih, sama kayak reksadana konvensional. Jadi cuma pengelolaan dan kebijakan investasinya itu berdasarkan syariat Islam gitu. Nah, salah satu cara untuk mengukur kinerja reksadana syariah yang baik itu gimana sih? Jadi kita bisa melihat nilai aktiva bersih. Jadi nilai aktiva bersih itu kan artinya kan sejumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Nah, sedangkan NAB per unit penyerta itu adalah jumlah nilai aktiva bersih dibagi dengan jumlah unit penyertaan atau saham yang diterbitkan pada periode tertentu. Nah, meningkatnya NAB itu mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang saham atau unit penyertaan. Nah, itu juga sebaliknya, ketika menurunnya NAB itu berarti mengindikasikan berkurangnya nilai investasi pemegang unit penyerta. Jadi besar kecilnya nilai aktiva bersih reksadana syariah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi. Yang pertama nih, bisa juga karena inflasi. Jadi inflasi itu kan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, yang kedua itu bisa karena BI rate. Jadi BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Itu. Yang ketiga, nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nah, yang keempat bisa juga karena jumlah uang beredar atau M2. Itu tuh terdiri dari M1, di mana M1 itu uang kartal dan checking deposit atau simpanan dengan cek. Itu termasuk traveler check juga. Nah, ditambah saving deposit atau SD atau tabungan. Baik tabungan harian maupun deposito berjangka dalam jumlah kecil. Nah, jadi nilai aktiva bersih itu memiliki pengaruh. Maksudnya nilai aktiva bersih itu dalam reksadana syariah itu memiliki pengaruh. Lah, faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah itu yang pertama itu BI rate dan resiko
unsystematic pasar. Jadi suku bunga adalah biaya untuk meminjam uang dan diukur dalam dolar per tahun untuk setiap $1 yang dipinjamnya. Jadi jika diterapkan di Indonesia, itu suku bunga itu merupakan jasa peminjaman uang dari bank kepada nasabah. Nah, di Indonesia itu suku bunga itu disebut BI rate. Jadi BI rate itu adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Yang kedua itu ada faktor diduga mempengaruhi NAP adalah resiko unsystematic pasar terjadi dipengaruhi oleh nilai sekuritas di pasar efek yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Jadi mengingat kenyataan bahwa portofolio itu terdiri atas efek-efek dari pasar saham, jadi maka terjadi fluktuasi di pasar efek yang berpengaruh langsung pada nilai aktiva bersih reksadana. Jadi NIB menurun itu artinya return yang diperoleh sebagai salah satu indikator investasi juga menurun. Jadi return dan risiko bergerak searah. Biaya investasi pada reksadana. Biaya investasi pada reksadana itu ada 4. Ada biaya manajemen, ada biaya kustodian, ada biaya audit tahunan reksadana, ada biaya penggunaan sistem pengolahan investasi terpadu atau S-Invest. Yang pertama, itu ada biaya manajemen, di mana manajer investasi dan timnya itu akan mengenakan investor sejumlah biaya sebagai balas jasa pengelolaan dana. Jadi mereka tuh kayak membayar manajer investasi gitu loh, karena jadi menggunakan uang investor untuk membayar manajer investasi karena udah melakukan pengelolaan dana. Jadi beberapa produk itu bisa dikenakan biaya transaksi lebih tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Nah, yang kedua itu ada biaya kustodian. Biaya yang dikenakan tuh, jadi bank kustodian itu adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan. Jadi dari penitipan itu dikenakan biaya gitu loh. Terus efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jadi bank kustodian itu berfungsi dalam pengurusan administrasi, penjagaan serta tempat penitipan aset yang dimiliki oleh reksadana tersebut. Nah, lembaga bank kustodian itu hadir untuk memastikan bahwa dana investor itu tetap aman dalam situasi apapun. Nah, sehingga misalkan jika nih manajer investasi terpaksa tutup dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu memutuskan untuk memindahkan dana investornya ke manajer investasi lain, maka aset dan himpunan dana investor dipastikan akan tetap aman karena dititipkan ke bank kustodian. Jadi kayak dititipin karena ada peralihan gitu. Nah, yang ketiga ada biaya audit tahunan reksadana. Nah, karena reksadana itu dipasarkan untuk masyarakat umum, jadi maka kinerjanya itu harus diaudit oleh auditor independen. Nah, jadi manajer investasi itu wajib merilis laporan keuangan reksadana yang telah diaudit di setiap tahunnya. Yang terakhir ada biaya penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu atau S-Invest. Jadi investor kan biasanya menggunakan indikator NAV per unit sebagai acuan untuk menentukan harga sebuah produk reksadana. Jadi NAV per unit itu biasanya ditampilkan secara neto alias sudah dikurangi sama semua beban-beban. Jadi sehingga investor itu udah membayar biaya-biaya yang udah dibebankan tadi secara tidak langsung, apalagi seluruh komponen sudah diikut sertakan di dalam NAV reksadana. Selanjutnya ada nilai Risk Adjusted Return Index. Pada dasarnya itu tuh aktivitas investasi itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama return, yang kedua risk. Jadi pengukuran imbal hasil atau return dan resiko itu disebut sebagai pengukuran kinerja saham. Jadi pengukuran kinerja saham itu dapat dilakukan pakai dua cara. Jadi yang pertama bisa pengukuran kinerja pada aktiva tunggal dan yang kedua pengukuran kinerja portofolio. Nah, return reksadana itu adalah perubahan nilai reksadana ditambah dengan income yang telah dihasilkan. Jadi beberapa dividen ataupun bunga yang terjadi selama periode kinerja atau performance period. Jadi return reksadana itu mencerminkan kinerja suatu jenis reksadana.
Selanjutnya pengukuran kinerja portofolio itu bisa dilakukan melalui pengukuran saham multisektoral pada suatu indeks tertentu. Jadi indeks itu secara umum tuh bisa didefinisikan sebagai kumpulan saham yang memiliki kriteria tertentu. Jadi bisa dibedakan nih dalam dua jenis. Yang pertama ada indeks saham syariah dan yang kedua indeks non syariah. Kalau di Indonesia sendiri itu indeks syariah itu terdiri dari beberapa indeks. Jadi salah satunya ada yang tadi Jakarta Islamic Index itu JII. Kalau di non syariah, kalau di Indonesia itu salah satunya indeks LQ45. Nah, resiko reksadana itu kan kemungkinan terjadinya variabilitas tingkat hasil yang diperoleh dari suatu aset. Jadi salah satu ukuran yang digunakan untuk resiko itu standar deviasi. Nah, standar deviasi itu merupakan total resiko dari portofolio yang terbagi menjadi dua resiko. Yang pertama ada systematic risk dan yang kedua ada unsystematic risk. Yang pertama, systematic risk itu adalah resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Nah, perubahan pasar itu tuh mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Maksudnya tuh kayak resiko sistematis yang merupakan resiko yang tidak dapat diversifikasi gitu. Dan yang kedua itu unsystematic risk. Jadi itu resiko yang tidak terikat dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Kalau tadi sistematik kan dia berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Kalau ini dia tidak terkait. Nah, risiko perusahaan itu lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dan yang terakhir ada reksadana etis. Jadi investasi etis itu bisa didefinisikan sebagai investasi yang menggunakan kriteria etika dan sosial untuk mengelola portofolio investasi. Jadi reksadana etis itu didefinisikan sebagai reksadana yang mengeluarkan saham-saham tertentu karena alasan non etis. Gitu. Jadi sejarah investasi etis itu pertamanya tuh dimulai dari beberapa lembaga keagamaan yang mencoba menghindari beberapa sektor usaha yang dianggap tuh tidak sesuai dengan etika, kayak perjudian, alkohol, rokok gitu. Nah, terkait investasi, etika tuh merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi etis. Itu maksudnya seorang investor itu memiliki prinsip atau keyakinan mengenai apa yang boleh atau benar dan yang tidak boleh atau salah dilakukan dalam perusahaan. Jadi baik secara terkait cara ataupun sifat produk yang dihasilkan. Terus prinsip dan keyakinan tersebut itu nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memasukkan perusahaan atau saham dalam portofolionya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang reksadana syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya punya pantun, siang-siang makan pisang, tapi pisangnya warna putih. Mohon maaf bila banyak kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.